Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel ini Bandi Rafa. Baik, saya akan menginformasikan kepada teman-teman. Ini adalah penjelasan Kepala BKN soal penundaan pendaftaran CPNS dan P3K 2021. Nah, di sini dilansir dari jpnn.com bahwa BKN secara resmi mengumumkan pendaftaran CPNS dan P3K 2021 ditunda dari jadwal yang seharusnya 31 Mei 2021. Nah, menurut Kepala BKN Bima Haryawi Bisana, saat ini masih ada beberapa peraturan pengadaan CPNS, P3K non-guru dan P3K guru tahun 2021 yang belum ditetapkan pemerintah sehingga pendaftarannya belum dibuka bulan ini. Sekarang masih tahapan usulan revisi penetapan kebutuhan formasi oleh beberapa instansi. Makanya jadwal pelaksanaan akan diinformasikan lebih lanjut, kata Bima Harya di Jakarta, Sabtu 29 Mei. Dia meminta pejabat pembina kepegawaian (PPK) menyiapkan rencana kegiatan dan anggaran pelaksanaan seleksi kompetensi dasar atau SKD CPNS serta seleksi kompetensi P3K non-guru tahun 2021 sesuai dengan penetapan kebutuhan formasi yang tersedia. Sedangkan untuk seleksi kompetensi P3K guru tahun 2021 dibebankan pada anggaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek. Nah, ini adalah suratnya ya. Nah, tertanggal 28 Mei 2021. Nah, ini disampaikan kepada pejabat pembina pegawai instansi pusat, pejabat pembina pegawai instansi daerah ya. Nah, dengan isinya ya. Nah, isinya itu yang pertama, pejabat pembina pegawaian PPK dimohon menyiapkan rencana kegiatan dan anggaran pelaksanaan seleksi kompetensi dasar CPNS serta seleksi kompetensi P3K non-guru tahun 2021 sesuai dengan penetapan kebutuhan formasi yang tersedia. Nomor 2, seleksi kompetensi P3K guru tahun 2021 dibebankan pada anggaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Nah, yang ketiga, setiap instansi pusat dan daerah membuat surat usulan mengenai penunjukan admin instansi baik CPNS dan atau P3K yang ditujukan kepada Kepala BKN, Ceki Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian. Surat usulan tersebut ditandatangani minimal oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pengadaan kepegawaian ataupun ketua panitia seleksi pengadaan instansi. Nah, poin yang keempat, setiap instansi pusat dan daerah wajib membentuk tim panitia seleksi pengadaan instansi, petugas verifikasi, petugas teknis verifikasi, petugas helpdesk instansi dan pengumuman persyaratan pendaftaran seleksi instansi masing-masing. Poin yang keenam, instansi pusat dan daerah yang telah merencanakan titik lokasi seleksi mandiri atau cost sharing diharapkan mengajukan usulan titik lokasi tersebut. Surat usulan ini paling sedikit memuat informasi tentang nama gedung, ya, tempat lokasi ujian, alamat lokasi ujian, kabupaten atau kota lokasi ujian tersebut berada, jumlah ruangan yang akan digunakan untuk ujian, jumlah PC per ruangan yang akan digunakan ujian, atau jumlah komputer ya, jumlah sesi yang akan diadakan per hari, di mana jumlah sesi yang diadakan dalam satu hari pada satu lokasi ujian maksimal adalah 3 sesi. Nah, ini poin yang ketujuh, instansi pusat dan instansi daerah yang akan menggunakan titik lokasi
BKN pusat, kantor regional, unit penyelenggara teknis BKN sebagai titik lokasi ujian di luar titik lokasi ujian mandirinya. Wajib mengajukan usulan titik lokasi BKN yang akan digunakan. Pengajuan surat tersebut paling lambat tanggal 4 Juni ya teman-teman. Ini tanggal 4 Juni usulan dari Pemda ditujukan kepada Kepala BKN melalui Kepala Pusat Pengembangan Sistem Seleksi untuk instansi pusat dan Kepala Kantor Regional BKN setempat untuk instansi daerah. Nah, inti dari surat ini adalah poin 8, yaitu mengingat masih terdapat beberapa peraturan pengadaan CPNS, P3K non-guru, dan P3K guru tahun 2021 yang belum ditetapkan oleh pemerintah serta masih adanya usulan revisi. Nah, berarti ini masih ada pemerintah daerah yang merevisi ya, yang merevisi penetapan kebutuhan formasi oleh beberapa instansi. Nah, semoga teman-teman yang masih belum tercover ya direvisi lagi dan semuanya tercover ya. Nah, dan masih ada waktu lagi untuk belajar. Masih panjang ya. Sebelumnya Ketum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia ya, Titi Purwaningsih menyebutkan ada informasi bahwa pendaftaran belum dibuka 31 Mei. Sumbernya dari Kepala Pusat Pengembangan Sistem Seleksi BKN Bapak Muhammad Ridwan yang diunggah di akun Twitternya. Informasi tersebut menurut Titi membuat honorer K2 heboh, sebab banyak dari honorer K2 yang mengetahui pendaftaran dibuka 31 Mei sesuai hasil rapat koordinasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB dengan Pemda secara daring. Titi menambahkan, tidak masalah bila pendaftaran tidak jadi dibuka 31 Mei sehingga honorer K2 masih punya banyak waktu untuk mempersiapkan diri. Bisa juga ada perubahan kebijakan untuk honorer K2. Dia berharap masa revisi usulan kebutuhan formasi ini akan mengakomodir honorer K2 sebanyak-banyaknya.